Hai Creative People, kembali lagi bersama Daily Vlog Event. Gue G. Askaf, hari ini ada di Coca-Cola Amatil Ice Kidum. Jadi kebetulan nanti kita akan ada event farewell party-nya Coca-Cola. Jadi kita hari ini adalah take VO-nya Ibu Arum dulu. Ikutin terus ya. Dan mencoba berpikir gila aja dulu. Maksudnya entah bisa apa enggaknya, ntar gue tinggal tanya sama lu ya gitu. Gue mau bikin kayak gini bisa apa enggak nih, yang penting gue mikir gila aja dulu gitu kan. Mikir asik sih. Oke, thank you Maria. Makasih udah boleh ngobrol-ngobrol sedikit di sini. Thank you sama-sama. Ya jadi kita lagi proses editing buat video farewellnya Pak Kadir Lulus, yaitu Regional Managing Director Coca-Cola di Indonesia sama Papua New Guinea. Jadi di sini gue tuh lagi compositing video-videonya sama audionya tuh gue gabung-gabungin, efek, transisi, gitu-gitu, ngejahit gimana jadi semua videonya tuh dikemas dalam kemasan yang menarik. Hai Creative People, kembali lagi bersama Daily Vlog Event. Gue G. Askaf, hari ini ada di Coca-Cola Amatil Ice Kidum. Jadi kebetulan nanti kita akan ada event farewell party-nya Coca-Cola. Jadi kita hari ini adalah take VO-nya Ibu Arum dulu. Ikutin terus ya. Nah, hai Creative People, kita hari ini udah nyampe di kantor Otelo Asia. Nah, ini adalah kantor IO yang mana nanti akan bawa kita untuk event CCEP. Nah, kebetulan ini kita ada tamu Mbak Ria dari Otelo Asia. Mbak Ria, untuk event kali ini gimana menurut Mbak Ria? Apa yang harus dipersiapkan? Sebenarnya pada dasarnya sih semua event sama ya yang harus dipersiapkan. Pertama, gue harus nyiapin flow konten ya. Flow konten, lalu produksian. Cuman sekarang nih, karena sekarang kita eranya udah mulai ke arah-arah digital dan virtual semua, jadi kan konten-konten yang mengarah yang sifatnya digital jadi kayak prominent banget loh di sini. Kalau dulu kan lu cuma mikirin konten maksudnya runutan acara, rundown, dan produksian. Nah kalau sekarang kan apa-apa udah virtual ya. Jadi kayak ada komponen tambahan yang harus gue pikirin. Gitu. Dan kalau gue boleh sharing pengalaman dikit, gue juga bukan baru sih, gue juga banyak belajar nih di sekarang ini nih mengenai virtual gitu. Jadi masih banyak juga sih yang perlu gue pelajarin, apalagi si virtual ini perkembangannya kayak cepet banget gitu loh. Ya kan, kayak awal-awal semua orang main virtual baru mau lu grasping yang ini, tiba-tiba udah ada perkembangan teknologi lagi gitu. Baru mau belajar yang ini, tiba-tiba udah ada perkembangan teknologi lagi gitu. Jadi sebagai, kalau gue kan di sini account manager yang merangkap sebagai konseptor ya, bikin deck gitu. Itu gak PR gitu. Karena kayak gue baru belajar yang ini, terus tidak ada yang harus gue belajar lagi ya. Nah, artinya ketika perubahan jadi digitalisasi ini, event juga berubah dong ya. Terus berarti teman-teman IO juga harus bisa beradaptasi terhadap digital tadi ya. Dan artinya juga semua mau konten mau ini itu berubah
menurut Mbak Ria kita harus seperti apa sih sebagai tim kreatif event? Kalau core-nya sih secara konseptual sebenarnya nggak banyak berubah, tapi lebih ke arah implementasinya. Eksekusinya di lapangan itu berubah. Banyak elemen-elemen yang perlu tambahin, terutama elemen teknis. Gue yang bukan generasi milenial ini, ya jujur gue agak kesulitan ya. Kalau anak-anak milenial zaman sekarang kan mereka memang gue akuin lebih apa ya? Lebih melek teknologi gitu, lebih cepat untuk belajar seperti itu. Nah gue yang generasi zaman dulu ini agak extra effort gitu untuk ngikutin pacingnya anak-anak zaman sekarang dengan segala macam teknologi yang augmented lah atau apalah. Sekarang banyak teknologi ini dikawinkan dengan teknologi ini sehingga menghasilkan suatu konten baru lagi gitu kan. Nah itu challenge. Perubahan iya banyak banget lah perubahan yang tadinya kita nggak tahu nih ini buat apa, ternyata sekarang artinya dipaksakan menjadi mempercepat digitalisasi tadi ya berarti. Nah ada kekurangan atau kelebihannya nggak sih terhadap begitu cepatnya nih sekarang berubah? Kalau gue ngeliatnya mungkin bukan kekurangan juga, karena kalau misalkan lu udah digitalize, kita ngomongin virtual ya, udah secara virtual, stopping powernya itu nggak sebesar kalau lu event on ground. Maksudnya kayak misalkan lu datang ke suatu konser atau lu datang ke suatu event gitu ya, akan membutuhkan waktu yang sedikit lama gitu untuk kayak aduh gue gak suka sama event ini and gue cabut. Tapi begitu lu digital lu tuh kayak sejempol doang, gak bagus, gue matiin. Itu bener-bener apa ya, buat kita ya, creative agency ya, yang kalau gue kan sebenarnya tidak hanya di IO ya, kita juga promotor. Jadi kita juga bukan hanya menunggu brief dari klien, tetapi kadang-kadang kita bikin konten dulu yang menurut kita ini bisa menarik massa, bisa menarik publik, dan kita akan coba tawarkan ke sponsor. Itu jadi challenge tambahan buat gue, karena kan kalau misalkan ya katakanlah gue bikin konser on ground, mungkin acaranya misalkan tidak terlalu menarik, orang pasti masih bisa stay gitu di situ, masih akan tetap ramai. Tapi kalau lu ngomong bicara secara virtual, menarik, ya udah tinggal gue close aja, tinggal gue skip. Itu benar-benar challenge sih kalau buat kita gitu ya sebenarnya. Jadi benar-benar harus dipikirkan konten sama idenya seperti apa gitu ya. Sangat susah bagi gue sekarang, sangat susah untuk mengentertain generasi virtual ini gitu, karena mereka juga sudah sebegitu dibombardirnya di dunia digital, sehingga mereka udah susah terkesan. Kalau gue ngeliatnya gitu, ngelihat yang kayak seperti ini biasa, karena mereka melihat apa ya, sudah terbombardir begitu banyak konten setiap harinya, entah dari kanal apapun lah itu ya, platform apapun lah itu, sosial media dan lain-lain. Jadi susah untuk bikin mereka impress. Jadi kita juga sebagai konseptor, orang yang membuat konsep, orang yang membuat suatu activation atau apapun lah itu, juga jadinya ekstra keras ya untuk mikirin gimana ya caranya gue bisa bikin orang-orang tertarik menonton atau melihat apa yang mau gue bikin secara virtual ini gitu sih. Kalau dilihat dari sisi klien nih, kira-kira susah nggak sih untuk meyakinkan klien untuk bahwa ini tuh eranya udah berubah gitu, bukan kayak dulu lagi? Sebenarnya nggak susah sih, tergantung. Ada jenis-jenis klien yang memang lebih konvensional, yang lebih susah untuk diyakinkan. Tapi makin kesini pun sebenarnya kliennya sendiri kadang-kadang yang udah nyadar gitu bahwa kayaknya kita perlu bikin sesuatu yang mengikuti zaman deh, soalnya tuntutan dari generasi sekarang udah seperti ini, kita bikin apa ya supaya brand gue bisa terlihat dengan baik atau brand gue bisa terkomunikasikan dengan baik. Justru kalau sekarang itu gue ngelihatnya justru kliennya sendiri nih yang udah nyadar, gue nggak bisa nih kalau gue nggak ngikutin zaman. Ada tips buat teman-teman kreatif event untuk bisa bertahan di era seperti ini sekarang? Kalau gue ya pertama pasti itu tadi, ngikutin, kita coba untuk sebisa mungkin ngikutin perkembangan zaman gitu. Teknologi itu it's a very very tricky thing, susah sekali kita untuk mengikuti sampai sebegitunya gitu. Pasti akan ada sesuatu yang lebih gitu. Kita lagi di sini taunya ada sesuatu yang lebih. Tapi bagi gue yang penting kita mau beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mencoba berpikir gila aja dulu. Maksudnya
entah bisa apa enggaknya ntar gue tinggal tanya sama lu ya gitu gue mau bikin kayak gini bisa apa enggak nih, yang penting gue mikir gila aja dulu gitu kan. Jadi kan asik sih. Oke, thank you Maria. Makasih udah boleh ngobrol-ngobrol sedikit di sini. Thank you sama-sama. Ya jadi kita lagi proses editing buat video farewellnya Pak Kadir Lulus, yaitu Regional Managing Director Coca-Cola di Indonesia sama Papua New Guinea. Jadi di sini gue tuh lagi compositing video-videonya sama audionya tuh gue gabung-gabungin, efek, transisi, gitu-gitu, ngejahit gimana jadi semua videonya tuh dikemas dalam kemasan yang menarik.